Perkenalkan, namaku Nabila. Usiaku saat ini 16 tahun. Melalui cerita ini, aku ingin berbagi kisah hidupku. Aku tahu, semua orang pasti ingin mendapatkan kasih sayang yang tulus dari orang tua, khususnya ibu kandung. Namun, pernahkah kalian membayangkan kehilangan ibu kandung merupakan hal yang paling menyakitkan? Meraung tak karuan. Itulah hal yang kulakukan saat ini. Kehilangannya merupakan pukulan terberat yang pernah kualami. Apalagi setelah papa menikahi wanita lain. Awalnya, aku mengira aku akan mendapatkan kebahagiaan dan kasih sayang yang tulus melebihi ibu kandung. Tapi ternyata kenyataan tak sesuai harapan. Kebaikannya hanyalah siksaan demi siksaan yang harus kuterima setiap hari dari ibu tiriku. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Walau kini dapat ganti seorang ibu, ibu tiri. Bapak Hadi, mohon maaf sebelumnya. Saya harus memberitahukan bahwasannya istri Anda sudah tidak bisa kami selamatkan lagi. Ketika dia tiba di rumah sakit, keadaannya sudah terlalu parah. Kami sudah berusaha sebisa kami, tetapi kami gagal untuk menyelamatkannya. Maafkan kami, Pak. Maaf sebelumnya, Dok. Saya ingin tahu, apa penyebab kematian istri saya, Dok? Berdasarkan hasil identifikasi pemeriksaan medis, istri Anda telah menelan jenis racun botulinum dalam jumlah yang besar. Jenis racun apa itu, Dok? Itu adalah racun yang berasal dari bakteri Clostridium botulinum dan termasuk ke dalam racun paling berbahaya di dunia. Racun ini bekerja dengan mengganggu sistem syaraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan otot yang serius, termasuk otot-otot yang mengendalikan pernapasan, bahkan otot otonom pada jantung dan pencernaan. Meskipun memang racun ini digunakan juga dalam pengobatan medis dan terapi kecantikan seperti botox, tetapi penggunaannya tentulah harus dilakukan oleh profesional yang betul-betul terlatih. Nah, begitulah sedikit penjelasan dari saya.
Mama jangan tinggalin Nabila, Ma. Kalau Mama pergi, nanti Nabila tinggal sama siapa, Ma? Sudah sayang, Nabila yang sabar ya. Kalau Nabila terus menangisi kepergian Mama, nanti Mama tidak bisa beristirahat dengan tenang sayang. Lebih baik Nabila berdoa saja untuk Mama, biar Mama bisa beristirahat dengan tenang di sana. Papa kamu benar sayang. Mama kamu tidak akan tenang di sana kalau kamu terus menangisi kepergiannya seperti ini. Terima kasih ya, Ica. Kamu sudah mau bersedia menenangkan putri saya. Saya sebagai perempuan hanya bisa berbicara dari hati ke putri kamu, Mas. Akhirnya mati juga tuh orang. Makanya jangan suka jadi benalu dalam hidupku. Akhirnya sekarang kamu terima akibatnya sendiri kan, Yona? Selamat menikmati kehidupanmu di neraka, Yona. Tante Ica, terima kasih ya. Tante selalu ada untuk menjadi penyemangat kami di saat Mama lagi sakit. Sampai Mama meninggal seperti sekarang. Ya sayang, sama-sama. Kalian tidak tahu saja kalau sebenarnya saya yang merencanakan untuk membunuh Yona. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Walau kini dapat ganti seorang ibu tiri. Akhirnya Tante Ica jadi mama kita juga ya Kak. Sisi seneng banget. Akhirnya Papa bisa nikah lagi sama Tante Ica. Aku juga senang Mama bisa menikah sama Om Hadi. Akhirnya aku bisa punya teman baru. Dan aku sekarang udah punya kakak baru juga. Aku juga senang punya saudara kayak kamu Bima. Kamu janji ya Bima, kita bertiga akan selalu menjadi saudara yang baik dan selalu saling menjaga. Iya, aku sebagai saudara laki-laki dari Kak Sisi dan Kak Nabila akan menjaga kedua kakakku dengan baik. Sekarang kebahagiaan kalian akan berganti dengan penderitaan yang akan saya lakukan untuk kalian. Siap-siaplah untuk menunggu penderitaan yang akan datang, anak diriku tersayang.
Tante juga seneng banget bisa menjaga kalian untuk menggantikan mama. Semoga kalian seneng ya dengan kehadiran tante di rumah ini. Ya sudah, kalau begitu kalian istirahat dulu ya. Sana, ke kamar kalian. Jangan lupa, ajak Bima sekalian. Iya, Pak. Yuk, Bima. Kami ajak ke kamar kita. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Walau kini dapat ganti seorang ibu, ibu tiri. Tiada sama rasanya ibu kandung yang tercinta, menyayang sepenuh jiwa, penuh kasih lagi mesra. Heh, Nabila, kenapa kamu masih membersihkan ruangan ini, ha? Bukankah sudah kubilang, aku menginginkan rumah ini bersih dan rapi sebelum tamu-tamuku datang. Kamu mengerti tidak sih? Maaf, Nyonya. Aku akan berusaha lebih keras lagi untuk mengerjakan pekerjaannya. Maaf. Selalu saja itu alasanmu. Aku tidak butuh alasan, Nabila. Aku butuh hasil. Iya, baik, Nyonya. Ingat ya, Nabila, aku tidak akan memberimu makan malam jika pekerjaanmu belum selesai. Paham kamu? Iya, Nyonya. Ica, apa yang kamu lakukan pada Nabila? Oh, Mas Hadi. Aku hanya mengajarinya bagaimana supaya bisa menjadi gadis yang bertanggung jawab saja, Mas. Pa, aku takut sama sikap mama yang seperti ini, Pa. Sisi juga takut, Pak. Dulu Mama Ica nggak kayak gini. Dulu Mama sayang sama Sisi dan Kak Nabila. Kalian tidak usah takut sama Mama. Mas Hadi, kita harus mengajarinya disiplin, bukan? Bagaimana dia bisa hidup di dunia ini tanpa belajar bekerja keras, Mas? Iya, kalau selamanya kamu masih hidup. Tapi, kalau misalnya nanti kita sudah meninggal, bagaimana nasib ketiga anak kita? Makanya, aku melakukan ini sama Nabila karena dia adalah kakak dari ketiga anak kita. Jadi dia harus bisa bertanggung jawab untuk menjaga dirinya sendiri dan menjaga kedua adiknya, bukan? Apa betul yang Ica katakan? Apa memang ini salah satu cara dia untuk mengajari putri saya agar lebih bisa bertanggung jawab lagi? Tapi kok saya agak ragu ya? Ica, Nabila ini kan masih anak-anak.
Kita harus memberinya waktu dong untuk dia bermain dan belajar bersama kedua saudaranya. Bukan hanya untuk bekerja di rumah seperti ini. Tentu Mas, aku pasti akan tetap memperhatikan itu kok. Mas tenang saja. Ya sudah kalau begitu, saya dan anak-anak ke dalam dulu. Ya Mas. Jadi Nabila, apakah kamu ingin bermain dan belajar seperti adik-adik kamu? Atau kamu ingin makan malam ini? Hah? Iya Nyonya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Kenapa ibu tiriku kencang sekali? Ya Allah, apa salahku? Andai aku tahu sifat pengajar seperti ini, aku gak akan pernah mau merestui papa menikahi ini. Ya Allah, bukakanlah hati Mama Ijah supaya dia mau menjadi hamba ya Allah. Bima, Sisi, kenapa kalian ketakutan seperti itu sama Mama? Kita berdua takut kalau Mama marah-marah seperti itu sama Kak Nabila. Iya, Ma. Kasihan Kak Nabila kalau dimarahin kayak gitu terus sama Mama. Sisi, kalau kamu tidak ingin Mama memperlakukan kamu seperti kakak kamu, lebih baik kamu ikuti apa kata-kata Mama. Ngerti kamu? Mama jangan buat Kak Sisi ketakutan seperti itu, Ma. Kasihan Kak Sisi. Sudah sana, kalian masuk ke kamar kalian. Ngapain kamu berdiri di situ? Ayo cepat, lakukan pekerjaan kamu. Iya, baik Nyonya. Nabila, aku ingin semua ini selesai sebelum matahari terbit. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan makanan untuk hari ini. Paham kamu? Tapi Nyonya, Tidak ada tapi-tapian. Kalau ini semua tidak bersih, jangan harap kamu bisa mendapatkan makanan. baik Nyonya. Ya Allah, aku capek sekali. Aku juga pengen istirahat. Tapi kapan pekerjaan ini selesai, ya Allah? Mama Yona, aku kangen banget sama Mama. Kenapa Mama ninggalin Nabila seperti ini, Ma? Kenapa Mama nggak jemput
Nabila, apa yang kamu lakukan di sini, Nak? Sudah larut begini. Kamu harus beristirahat, kan? Maaf, Pak. Tapi, Nyonya Ica... Ya sudah, kalau begitu. Kamu istirahat dulu ya. Besok pagi-pagi sekali, Papa akan mencoba membicarakan ini sama mama kamu. Tapi, Pak... Sudah, tidak apa-apa. Sana, istirahat dulu. Ica, saya ingin membicarakan sesuatu sama kamu. Tentang apa itu, Mas? Tentang Nabila, putri saya. Kenapa dengan Nabila, Mas? Saya hanya menginginkan Nabila kembali bersekolah seperti biasanya. Dia ini masih butuh pendidikan, Ica. Kamu tidak bisa melakukan ini kepada Nabila. Maksud kamu apa sih, Mas? Tanpa saya jelaskan pun, kamu pasti sudah mengerti apa yang saya maksud. Awas kamu nanti, Nabila. Akan saya beri pelajaran kamu. Tunggu saja. Ya sudah kalau begitu, Mas. Mulai besok saya akan mengizinkan Nabila bersekolah lagi seperti biasanya. Tapi dengan satu syarat. Setelah pulang sekolah, dia harus mengerjakan semua pekerjaan rumah kembali seperti biasa. Nabila, kamu pikir kamu bisa lolos dari semua ini? Kamu salah besar. Aku akan membuat hidupmu menjadi neraka di bumi ini. Tidak, tolong jangan lakukan ini, Nyonya. Aku tidak tahu apa-apa. Apakah kamu berpikir aku akan percaya sama semua ucapan kamu? Kamu adalah penghalang antara aku dan kebahagiaan yang aku inginkan. Sekarang kamu harus dihukum. Apa yang kamu lakukan, Ica? Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada putriku sendiri? Oh, itu tidak benar, Mas Hadi. Nabila lah yang mencoba melukai saya terlebih dahulu. Saya hanya membela diri saya, Mas. Aku tidak percaya lagi sama kamu. Kamu telah mengkhianati kepercayaanku. Dan kamu juga sudah menyakiti putriku. Kamu harus pergi dari rumah ini sekarang juga, Ica. Pergi! Kalian semua akan menyesal. Aku akan kembali dan membalas semua yang telah kalian lakukan padaku. Camkan itu. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Walau kini dapat ganti seorang ibu.
kehidupan kita kembali tenang tanpa Mama Ica. Terima kasih ya, Pak. Karena Papa selama ini telah melindungi kami semua dari Mama Ica. Kamu tahu putriku, Papa akan selalu berusaha untuk melindungi kamu dan adik-adikmu. Karena kalian adalah segalanya bagi Papa. Aku seneng banget. Sekarang kita bisa hidup dengan damai tanpa takut akan perilaku Mama Ica lagi. Sekarang kita bisa fokus akan kebahagiaan dan masa depan kita. Aku juga senang, Kak. Sekarang kita bisa hidup dengan penuh cinta dan kehangatan keluarga. Ayo kita bangun masa depan yang cerah bersama dengan mendukung dan menjaga satu sama lain. Bener banget. Kita adalah keluarga yang kuat. Kita akan menghadapi segala rintangan dengan bersama-sama. Aku janji, aku akan selalu menjaga dan melindungi kalian. Karena kita adalah saudara yang saling mendukung dan mencintai. Kalian adalah kebahagiaan dan kebanggaan Papa. Papa berjanji akan selalu ada untuk kalian, menjaga dan mencintai kalian sepanjang hidup Papa. Terdapat beberapa hikmah yang dapat kita petik dari kisah drama di atas. Di antaranya, dari sini kita dapat mengetahui bahwa kebaikan ibu tiri tidak akan mampu mengalahkan kebaikan dan kasih sayang ibu kandung kita sendiri. Semoga kisah di atas mampu menginspirasi kita semua. Bagi kalian yang masih memiliki kedua orang tua, sayangi dan rawatlah mereka dengan baik. Karena kehilangan orang tua, khususnya ibu, rasanya sama seperti perahu yang berlayar tanpa lautan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini dan sampai jumpa di kisah drama selanjutnya.